Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Juliano Wiriandi. Di sini saya akan mempresentasikan dampak positif dan negatif teknologi digital sebagai tugas dari mata perkuliahan LDK. Oke. Masuk ke materi. Jadi apa sih teknologi digital? Revolusi yang mengubah dunia. Jadi dalam 2 dekade terakhir, teknologi digital telah menjadi kekuatan transformatif yang tak terbendung, yaitu menghubungkan lebih dari 50% populasi dunia. Untuk revolusi sendiri ada 3 nih, yaitu koneksivitas global. Jadi bisa menghubungkan miliaran individu melintasi batas geografis. Kemudian ada komunikasi instan, yaitu mempermudah interaksi sosial, profesional, dan personal. Kemudian ada akses informasi, jadi membuka pintu ke pengetahuan dan pembelajaran yang tak terbatas. Jadi revolusi ini menyentuh hampir setiap aspek kehidupan, dari cara kita berkomunikasi, belajar, bekerja, hingga menjaga kesehatan. Selanjutnya, dampak positif di bidang komunikasi dan konektivitas global. Teknologi digital telah mengubah cara kita berinteraksi menjadi komunikasi lintas benua, semudah berbicara dan tetangga. Untuk dampak positifnya sendiri itu ada komunikasi real time. Jadi karena adanya teknologi ini, kita bisa berkomunikasi secara real time melewati media sosial, email, dan aplikasi pesan instan. Yang kedua ada memperkuat hubungan. Contoh nyatanya ada video call keluarga di masa pandemi yang menjaga kehangatan hubungan meskipun terpisah jauh. Yang ketiga ada komunikasi virtual, membangun dan memperkuat kolaborasi serta komunitas berbasis minat bersama, melampaui batas fisik. Selanjutnya ada dampak positif di bidang pendidikan dan akses informasi. Digitalisasi pendidikan telah mendemokratisasi akses terhadap ilmu pengetahuan dan keterampilan baru, yaitu melalui platform e-learning, membuka pintu pendidikan bagi mereka di daerah terpencil atau dengan keterbatasan fisik. Kemudian ada pembelajaran interaktif, itu ada teknologi VR dan AI seperti Immerse VR untuk belajar bahasa, menjadikan proses belajar lebih menarik dan efisien. Kemudian ada penyebaran ilmu, karena digitalisasi ini, informasi itu gampang diambil, jadi itu mempercepat informasi itu bisa tersebar gitu. Jadi kita gampang untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru. Kemudian ada dampak positif di bidang kesehatan dan efisiensi layanan. Teknologi digital merevolusi sektor kesehatan, menawarkan solusi inovatif untuk akses dan pemantauan. Yaitu ada dampak positifnya itu ada telemedicine, yaitu konsultasi dokter jarak jauh, memungkinkan akses kesehatan yang lebih luas, terutama di daerah yang kurang terlayani. Terus pemantauan preventif, perangkat yang dapat dipakai membantu penggunaan memonitor kesehatan mereka secara real time, mendorong gaya hidup sehat. Kemudian ada riset medis tercepat, kecerdasan buatan seperti AI mempercepat penelitian obat dan distribusi layanan kesehatan yang efisien. Oke, selanjutnya selain memiliki dampak positif, jadi teknologi digital itu mempunyai dampak negatif juga. Contohnya di sekarang yang saya akan jelaskan, ini di bidang isolasi sosial dan kesehatan mental. Jadi sisi gelap dari konektivitas digital adalah potensi dampak terhadap kesejahteraan mental
dan sosial individu. Oke, contohnya ada kecemasan dan depresi. Penggunaan media sosial berlebihan dapat memicu kecemasan, depresi, dan kesepian, seperti yang ditunjukkan oleh studi di Norwegia pada tahun 2024. Kemudian ada penurunan interaksi tatap muka. Ketergantungan pada interaksi digital dapat mengurangi kemampuan bersosialisasi di dunia nyata. Terus ada juga cyberbullying. Peningkatan tekanan sosial dan intimidasi online menjadi ancaman serius bagi kesehatan mental, terutama remaja. Oke, selanjutnya ada dampak negatif untuk di bidang masalah kesehatan fisik dan privasi. Selain dampak mental yang saya jelaskan tadi, penggunaan teknologi digital juga membawa risiko kesehatan fisik dan ancaman terhadap privasi pribadi. Itu ada digital eye strain, itu mata lelah, kering, dan sakit kepala akibat menatap layar terlalu lama. Kemudian ada nyeri muskuloskeletal, yaitu nyeri leher dan punggung akibat postur tubuh yang buruk saat menggunakan perangkat. Ini biasanya tuh untuk orang-orang yang sering main game nih di sini. Dan yang ketiga, gangguan tidur. Paparan cahaya biru dari layar gadget dapat mengganggu produksi melatonin, menyebabkan insomnia. Kemudian resiko privasi. Jadi adanya ancaman kebocoran data pribadi dan pengawasan digital yang merugikan individu. Oke. Selanjutnya ada dampak negatif ketimpangan akses pada bidang ketimpangan akses dan pengangguran teknologi. Jadi kemajuan digital juga memperlebar jurang kesenjangan baik dalam akses maupun kesempatan kerja. Itu ada digital divide, ketimpangan akses internet dengan perempuan negara berkembang 12% lebih rendah aksesnya dibanding laki-laki. Itu menurut PBB 2024 ya guys. Kemudian ada ancaman otomatisasi, yaitu otomatisasi berpotensi menghilangkan 800 juta pekerjaan global pada tahun 2003 menurut McKinsey. Terus ada kesenjangan keterampilan sebagai masyarakat tertinggal karena kurangnya keterampilan digital yang relevan. Jadi pada kesimpulannya memanfaatkan teknologi dengan bijak. Jadi teknologi digital adalah pedang bermata dua ya. Itu bisa membawa peluang besar sekaligus tantangan serius. Peluang dan tantangan mengoptimalkan manfaat sambil memitigasi resiko adalah kunci. Selanjutnya, kesadaran dan batas. Pentingnya untuk membangun kesadaran akan dampak yang menetapkan batasan penggunaan yang sehat. Kemudian kebijakan inklusif, perlukan kebijakan yang mendorong akses serta dan melindungi penggunaan dari dampak negatif. Jadi mari kita gunakan teknologi untuk memperkuat kualitas hidup tanpa mengorbankan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata ataupun kata-kata yang tidak berkenan. Saya tutup. Selamat pagi.